Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oki Oktapiandi, guru SD Negeri Ganjar Temu, Kecamatan Wado, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus pertama. Adapun alur proses peristiwanya, yaitu yang pertama, Ibu Santi sakit digantikan oleh Ibu Eni. Ibu Eni guru baru di sekolah tersebut. Vivi dan Natali tertawa seenaknya tidak menghiraukan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni menghampiri Vivi dan Natali, menyapa dengan ramah dan mengingatkan untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Namun Vivi dan Natali tidak menghiraukan, malah tidak mengerjakan tugas dan mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali, menanyakan laporan Ibu Eni. Ibu Eni menanyakan akan ketersediaan kedua memperbaiki kesalahan. Vivi dan Natali awalnya ragu, namun akhirnya meminta maaf. Vivi dan Natali mengakui kelakuannya tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Ibu Santi menanyakan gagasan keduanya untuk menentukan gagasan tindakan. Vivi dan Natali mengajukan usulan pertama untuk diskusi kelas dan menentukan tema penerapan keyakinan kelas dalam hal menghormati. Usulan yang kedua dengan mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka berdua. Mereka memberitahu kepada Ibu Eni dan juga Pak Hasan sebagai kepala sekolah. Kesepakatan akhir menggantikan ketidakberadaan guru oleh Ibu Eni. Selanjutnya saya akan memaparkan uraian jawaban atas pertanyaan kasus yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Validasi tindakan. Pada kasus tersebut, Bu Santi langsung memvalidasi tindakan yang salah tanpa menstabilkan identitas terlebih dahulu. Hal itu dapat terlihat dari yang pertama kali dilakukan oleh Bu Santi, yaitu menanyakan kepada Vivi dan Natali apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan, menanyakan keyakinan. Pada langkah ini, Bu Santi tidak langsung menanyakan keyakinan. Namun, Vivi dan Natali yang mengusulkan untuk mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya mengenai penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jawabannya sudah sesuai, karena bentuk kesalahan yang mereka lakukan kepada Ibu Eni adalah sebuah pelanggaran etika dan mereka menyikapi dengan meminta maaf atas kesalahan yang mereka lakukan dan menempatkan tingkat kebutuhan Ibu Eni yang mengarah kepada sebuah pengakuan bahwa dirinya adalah guru baru yang patut diperlakukan secara hormat oleh siswanya seperti pada guru senior lainnya. Pertanyaan yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi Ibu Eni jika dilihat dari tindakan yang dilakukan pada saat menegur Vivi dan Natali adalah posisi teman. Hal ini dapat dilihat dari adanya konteks pembicaraan yang dilakukan oleh Ibu Eni kepada Vivi dan Natali yang memohon agar mengerjakan tugasnya. Apabila tidak dikerjakan, maka Ibu Eni akan dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi dari sikap tersebut terlihat bahwa Ibu Eni menggunakan hubungan baik untuk mempengaruhi seseorang, sehingga dalam hal ini Ibu Eni berposisi sebagai teman. Pertanyaan yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Langkah yang dilakukan sebagai bentuk sikap yang ditempuh Ibu Santi terhadap kasus yang dialaminya dengan menempatkan posisi sebagai manajer.
Adapun langkah yang dilakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan memahami laporan yang diberikan oleh Ibu Santi. Yang kedua, melakukan analisis sebab dari timbulnya keadaan tersebut. Yang ketiga, membandingkan laporan yang kemungkinan muncul dari siswa. Yang keempat, mencermati keadaan dan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Yang kelima, menentukan tindakan dalam bentuk menentukan guru pengganti dan pelaksanaan penambahan kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kurniawati, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Sumedang pada ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif. Saya akan membahas kasus nomor 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu tetap telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan dari kasus 2. Yang pertama, sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Dan yang terakhir, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus sepatu berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawab pertanyaan ke-1. Sikap kontrol Pak Lukman terhadap Sabrina adalah sebagai penghukum. Alasannya yaitu Pak Lukman tidak menghiraukan alasan yang Sabrina berikan terhadap kesalahannya memakai sepatu warna coklat. Yang kedua, Pak Lukman bersikeras pada peraturan agar memakai sepatu hitam. Yang ketiga, Pak Lukman langsung menghukum Sabrina dengan cara mencopot sepatu Sabrina tanpa memberikan kesempatan memperbaiki terlebih dahulu. Indikator posisi kontrol dari kasus kedua. Yang pertama, siswa dapat mengintrospeksi diri. Kedua, siswa dapat berbuat lebih baik. Ketiga, siswa dapat mengevaluasi diri sendiri. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami arti amanah. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pertanyaan yang pertama yang akan diajukan ke Sabrina, apa kamu tahu warna sepatu yang harus kamu pakai? Yang kedua, jika kamu salah memakai sepatu, bagaimana kamu memperbaiki masalah tersebut? Pertanyaan kedua tersebut diambil karena pertanyaan tersebut mengarahkan Sabrina menyadari kesalahannya dan membantu Sabrina dalam mengatasi masalahnya. Jawaban pertanyaan ketiga. Yang pertama, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus sepatu berwarna hitam? Jawabannya adalah nilai kebajikan yang dapat diambil dari kasus 2
adalah nilai tanggung jawab karena Sabrina dituntut untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan telah disepakati. Jawaban pertanyaan ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Saya tidak setuju dengan posisi kontrol yang Pak Lukman ambil, yaitu sebagai penghukum karena akan membuat Sabrina malu. Seharusnya sebagai pendidik, Pak Lukman jangan langsung mengambil posisi sebagai penghukum. Akan lebih bijak jika Pak Lukman mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Refleksi. Berdasarkan kasus 2, sebagai pendidik seharusnya alangkah lebih bijaknya kita harus menanyakan terlebih dahulu alasan siswa melakukan kesalahannya. Beri kesempatan terlebih dahulu kepada siswa untuk memperbaiki diri. Maka sebagai pendidik, sikap posisi kontrol yang lebih tepat adalah sikap posisi kontrol manajer. Demikian dari saya, terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osin dari SDN Cibeber, Kabupaten Sumedang. Akan menyajikan hasil analisis studi kasus, yaitu kasus nomor 3 yang ada pada LMS Guru Penggerak. Dalam kasus tersebut diceritakan bahwa seorang guru yang bernama Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Namun seorang siswa yang bernama Fajar kurang antusias mengikuti pembelajaran. Melihat kejadian seperti itu, Ibu Dani menyuruh Fajar untuk ke depan mengerjakan tugas bahasa Inggris. Namun Fajar tampak bingung dan tidak bisa mengerjakan tugas tersebut. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Pada saat ditegur, Bu Dani, Fajar menjawab tidak tahu dan selalu membisu. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari kasus tersebut ialah: yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil atau posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kasus tersebut, yang pertama yaitu posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar ialah pembuat orang merasa bersalah. Ibu Dani membuat Fajar merasa bersalah atas sikap yang dibuatnya. Ibu Dani berucap, "Gimana sih Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu." Yang kedua, kemungkinan kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar ialah: yang pertama yaitu kebutuhan kesenangan, yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebutuhan penguasaan, dan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Yang ketiga yaitu pertanyaannya, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau yang dikatakan olehnya? Pemantau atau monitor, pada saat Ibu Dani mengambil sikap sebagai pemantau, hal-hal yang harus dilakukan ialah mengawasi setiap tingkah laku siswa di kelas saat pembelajaran maupun tidak. Yang kedua, berkata dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, berusaha tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Dina Nurlela. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok mengenai analisis kasus untuk kasus sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya.
Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan kasus tersebut ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dipraktikkan oleh Ibu Suti yaitu sebagai manajer, karena Bu Suti melibatkan siswa dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Bu Suti pun mengajak mereka untuk menganalisis kebutuhannya. Kebutuhan yang disampaikan Anto adalah saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu, sedangkan Dino perlu belajar menjahit. Ibu Suti pun mengarahkan siswanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mengarahkan Dino belajar menjahit kepada Pak Irfan agar dapat memperbaiki nomor 2. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan? Ibu Suti menerapkan restitusi melalui tahapan segitiga restitusi yang dimulai dengan menstabilkan identitas anak, mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Dino, sepertinya saat ini kamu sedang marah sekali. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan dirinya langkah yang kedua yaitu validasi tindakan. Ibu Suti meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif untuk memenuhi kebutuhannya selain melakukan kontak fisik dan menarik ke meja Anto dengan kasar. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi untuk Dino, yaitu menanyakan keyakinan. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Pada dasarnya, manusia termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu pada langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang untuk Anto. Anto dikuatkan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Dengan memahami kebutuhan dasar anak, kita dapat menentukan cara paling efektif untuk memenuhi restitusi. Anak diberikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Dino diberikan alternatif untuk belajar menjahit kepada Pak Irfan agar dapat memperbaiki kancing baju Anto. Hasil restitusi. Dino bersedia belajar menjahit dan memperbaiki kancing baju Anto. Anto kebutuhan dasarnya terpenuhi, yakni kancing bajunya terpasang kembali. Mereka berdua sudah bercengkrama dan bertiga. Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikan yang dituju adalah berakhlak mulia yang ditunjukkan dengan berperilaku baik dan menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia. Hal tersebut dapat terlihat dari sikap Bu Suti yang mencari solusi untuk menyelesaikan masalah agar hubungan Dino dan Anto baik kembali.
Bu Suti meminta Dino mencari alternatif tindakan selain marah-marah dan berbuat kasar. Bu Suti pun mengajarkan Dino untuk berkeyakinan kelas haruslah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal agar lebih mudah diterima dan dipahami oleh anak. Sebagai seorang guru, alangkah baiknya jika kita memposisikan diri sebagai manajer. Sebagai manajer, kita harus melibatkan siswa dalam mencari solusi, menganalisis kebutuhannya, dan mengarahkan siswa untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu langkah yang dapat kita laksanakan adalah penerapan segitiga restitusi yang dapat menghasilkan solusi pemecahan masalah. Guru penggerak Angkatan 7, tergerak, bergerak, menggerakkan.